Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi nih teman-teman dengan Bu Erlina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar di rumah. Oke, semangat dong. Iya, hari ini kita masih belajar yang di tematik 3A ya nak ya. Tematik 3A, sub tema 4. Insya Allah pekan ini untuk tematik tematik 3A kita selesaikan dalam pekan ini, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Jadi kita membicarakan semuanya tentang tumbuhan. Baik. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Agar Allah memudahkan pikiran kita, hati kita untuk bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita berdoa bersama. Yuk, diangkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Ya, baik teman-teman, pertumbuhan-tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Jadi kenapa kita lihat kok pohonnya sudah besar ya, sudah tinggi, itu menandakan bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan. Jadi tidak hanya manusia dan hewan saja yang mengalami pertumbuhan, tanaman pun mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. Ya, ini contoh pertumbuhan biji jagung atau jagung. Awalnya dari mana sih, Bu? Iya, dari biji, kemudian tumbuh sedikit akar. Ya, lalu akarnya sudah mulai banyak ya, Nak ya. Sudah mulai banyak merambat, lalu hari demi hari akarnya semakin banyak dan tumbuh batang kecil dan daun sedikit. Nah, lama-kelamaan akarnya makin banyak dan makin tinggi batang dan daunnya pun makin banyak. Itu menandakan bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan. Oke, tanaman mengalami pertumbuhan. Nah, oke, perkembangan alami. Jadi, perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, sayang. Jadi ada yang alami dan ada yang buatan. Ya, yang pertama adalah perkembangbiakan alami. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Oke, apa sih perkembangbiakan alami? Ya, perkembangbiakan alami bagi tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya, berasal dari biji. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji contohnya apa? Pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka. Jadi kalau kita punya mangga, itu mangga tumbuhnya dari biji dulu awalnya. Kita nanam biji nih, nanam biji mangga ke tanah, jadi dia akan tumbuh menjadi pohon mangga. Nah, kalau dari tunas, ada yang berkembang biak dengan tunas, yaitu contohnya pohon pisang, pohon bambu, pohon cocor bebek. Nah, ini menggunakan tunas. Kalau umbi, ada contohnya bawang merah, kentang, dan ubi jalar. Dan juga ada yang berkembang biak dengan spora. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur.
Oke. Ya, kita yang pertama akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Ya, begitulah siklusnya. Jadi dari pohon yang besar ini dia akan menghasilkan bunga ya. Bunganya banyak tuh. Nah, dari bunga ini akan menghasilkan buah. Contohnya nih buah mangga. Nah, di dalam buah mangga ini terdapat biji. Kemudian biji ini kita tanam lagi, tumbuh akar dan lama-lama menjadi tubuh tunas, lalu batangnya sudah mulai terbentuk, yang kemudian terbentuklah pohon kecil dan lama kelamaan menjadi pohon yang besar dan lebat ya. Itu adalah siklus pertumbuhan tanaman ya. Yang kedua contohnya adalah dengan menggunakan perkembangbiakan tanaman dengan tunas, tumbuhan dengan tunas. Tadi kan biji sudah dijelaskan ya dari biji gitu ya. Nah, kalau dengan tunas adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol. Maksudnya bergerombol itu adalah berkelompok, jadi ngumpul gitu. Contohnya kita bisa lihat di bawah gambarnya pohon pisang. Ini tunasnya yang bawah sayang. Jadi dia ngumpul di bawah sini tunasnya. Nah, contoh yang lain adalah pohon bambu ya, sama pohon bambu juga ngumpul di bawahnya. Tebu dan cocor bebek. Nah, cocor bebek juga sama. Dia kalau teman-teman lihat biasanya di danau-danau gitu ya, atau di kali, biasanya cocor bebek itu banyak tuh bergerombol. Nah, itu dia berkembang biak dengan cara tunas. Oke, next. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ya, dengan umbi itu apa sih umbi? Nah, umbi itu merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ada di bawah tanah, di dalam tanah. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Jadi buahnya atau hasil tumbuhannya ada di dalam tanah. Umbi bagian tanaman yang menggembung di dalam tanah. Oke, bisa dilihat teman-teman ya gambarnya. Jadi ini contohnya gambar kentang. Jadi kentangnya ada di dalam tanah. Terus gambar wortelnya ada di dalam tanah. Ini bawang. Oke, maaf ya Bu Guru kepencet ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini gambar bawang. Nah, bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu umbi apa aja? Umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, umbi lapis ini contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang contohnya kentang, gembili, dan talas. Sedangkan umbi akar contohnya wortel, singkong, dan ubi jalar ya. Jadi ada 3 macam umbi. Oke, next. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tadi sudah dengan biji, dengan tunas, dan yang terakhir adalah dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora biasanya terletak pada daun bagian belakang. Jadi kalau ada daun, bagian belakangnya tuh ada suka bintik-bintik. Nah, itu namanya spora. Spora itu berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin, dan spora disimpan dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar spora. Ini kotak spora namanya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman suka lihat daun-daun itu belakangnya suka ada bintik-bintik gini ya. Ini namanya spora. Dia akan berkembang biak terbawa oleh angin, lalu dia akan menghasilkan tumbuhan baru lagi di tempat yang lain karena diterbangkan oleh angin. Nah, contohnya ini tumbuhan yang berkembang biak dengan spora.
Ya, contohnya adalah tanaman paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suklir ya. Oke, selanjutnya. Perkembangbiakan buatan. Tadi sudah kita belajar bersama-sama perkembangbiakan alami. Jadi melalui apa aja perkembangbiakannya? Iya, pinter, dengan biji, dengan tunas, dan dengan spora. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan buatan pada tanaman. Oke, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi dengan bantuan manusia ini maksudnya adalah perkembangbiakan buatan. Sedangkan kalau alami adalah sudah dari alam atau sudah diciptakan oleh Allah. Kalau perkembangbiakan buatan ini yang mengelolanya atau mengolahnya adalah manusia. Nah, perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Ya, teman-teman bisa lihat gambarnya ya, ya. Ini mencangkok, ini stek. Ya, dan yang ketiga adalah menempel. Nanti akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Ya, next. Selanjutnya, mencangkok. Apa sih arti mencangkok? Iya, mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya kita mau ini pohon buahnya manis. Saya mau mencangkok, nanti dari cangkokan itu akan tumbuh akar baru. Nah, nanti akar baru itu teman-teman pindahkan ke pot, itu menjadi pohon mangga yang sama tadi kita cangkok. Ini contohnya caranya. Nah, ini jadi kulit batangnya dikupas. Nah, setelah dikupas kan menjadi seperti ini ya. Nah, lalu dibungkus bagian yang tadi dikupas dengan tanah. Nah, ini supaya tumbuh akar dan subur kita siram di bungkusan ini seperti menyiram tanaman ya. Nah, tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu. Jadi jangan sembarang kita cangkok apa aja gitu ya. Misalnya kita perhatikan dulu batang kayunya ada enggak gitu ya. Seperti pohon mangga, rambutan, pohon nangka, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih, dari cangkokan ini setelah dibuka dia akan tumbuh batang baru yang sudah ada daunnya, lihat seperti ini. Yang sudah ada akarnya kita potong, kita pindahkan ke pot gitu ya, dan dia akan tumbuh pohon seperti apa yang tadi kita cangkok. Ya. Oke, yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya pohon singkong. Iya. Nah, bagian tumbuhannya nih, misalnya batangnya, kita potong sebagian yang sudah ada tunasnya ya, atau yang ada sedikit tunas-tunasnya kita potong, kita tancapkan saja ke tanah. Dia kita siram setiap hari pagi dan sore, rutin kita siram, dia akan tumbuh akar dan tanaman baru ya. Itu stek. Sedangkan kalau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Jadi ini menempel. Jadi menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis ya. Jadi sama ya, dibuka, lalu yang B ditempelkan pada tumbuhan yang sama, kemudian diikat. Nah, nanti dari situ akan tumbuh tanaman baru atau akar ya. Itu contoh dari 3 cara perkembangbiakan dengan cara buatan ya. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pembelajaran subtema 4 bahasa Indonesia pada hari ini kita selesai. Silahkan teman-teman melanjutkan tugas. Tugas lagi nih Bu Guru, ya nggak apa-apa ya, biar Bu Guru tahu nih teman-teman kalau mengerjakan tugas paham nggak apa yang sudah Bu Guru jelaskan hari ini ya. Tematik ya, masih tematik 3A halaman
113 nomor 1 saja. Dan halaman 117 nomor 1 saja. Semuanya dikerjakan di buku PJJ seperti biasa, difoto hasil tugasnya dan dikirim ke Bu Erlina di 3 Musdalifah dan Bu Evi di kelas 3 Multazam. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Semangat buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Bu Guru pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, dan tetap happy. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.